Ya, Pak Giri, ini terkait video yang berjudul "Kekeluargaan Jadi Solusi Terbaik, Sebuah Ironi" yang kemarin beredar dan saat ini menjadi polemik ya di antara warga. Ada yang bisa dijelaskan, Pak? Oh, jadi masalah kemarin berlanjut ya. Uh, Jadi masalah ironi di KKB, iya, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bahasa sindiran ya. Artinya bertolak belakang. Artinya salah satu warga menyindir dari video yang kemarin. Nah, mungkin saya sampaikan bahwa peristiwa Bu Rusti ini memang peristiwa hukum, memang perbuatannya ada, tapi bukan merupakan perbuatan pidana. Sebab dari analisa saya, transaksi pembelian rumah itu memang belum terselesaikan, belum lunas gitu loh. Sehingga nanti Bu Rusmini memang wajib kalau memang transaksi ini diteruskan ya wajib menerimanya. Kalau transaksi ini memang dikembalikan ya wajib Bu Rusmini mengembalikan. Itu saya tidak akan terlalu jauh karena yang bisa menyelesaikan adalah kedua belah pihak. Tetapi dari pendapat saya adalah bahwa memang perbuatan hukum itu ada, tapi bukan merupakan pidana sebab transaksi itu belum terselesaikan. Artinya pembeli belum menyelesaikan lunas, penjual juga belum menerimanya secara lunas. Jadi nggak ada hal-hal yang orang lain atau bukan bagian daripada korban untuk membicarakan hal ini ya. Ya tentunya yang bisa menyelesaikan antara Bu Rusmini dengan almarhum atau mungkin istri dan keluarganya. Itu mungkin yang bisa berbicara ini. Oleh karenanya itu saya tetap mendorong Bu Rusmini untuk menyelesaikan dengan baik dan patuh pada hukum. Itu dari awal saya menyampaikan itu saya tidak berat sebelah gitu loh. Karena peristiwa hukum itu ada. Lah, lain halnya bila mana memang si pembeli ini mau meneruskan ke jalur hukum seterusnya, Bu Rusmini pun siap, nggak ada persoalan. Jadi saya harap pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau tidak mendapatkan kuasa ya sebaiknya tidak terlalu mencampurin urusan ini. Yang saya lihat adalah memang Bu Rusmini menyampaikan ada pihak lain ya, ada dua kakek-kakek laki-laki yang selalu mencampurin hal ini sama satu nenek-nenek. Lah, pengertian kakek-kakek nenek-nenek bisa ditanyakan langsung dengan Bu Rusmini ya. Itu kerjanya memang selalu memberi narasi-narasi, memberi pendapat-pendapat yang memang sebetulnya bisa dianggap merugikan Bu Rusmini. Padahal orang yang terkait itu dia bertanggung jawab dan dia siap menerima konsekuensinya. Itu yang sebetulnya yang terjadi. Kalau saya sendiri tetap bahwa Bu Rusmini harus mempertanggungjawabkan. Itu saya tidak akan istilahnya wajib itu hukumnya. Bu Rusmini mempertanggungjawabkan apapun yang terjadi. Dan pembeli pun kalau memang transaksi mau diteruskan ya wajib menyelesaikan pembayarannya. Kan sebetulnya sederhana, mana yang akan ditempuh. Tapi memang pembeli menempuh jalur hukum ya silakan. Ibu Bu Rusmini pun wajib harus menghadapi. Tapi sepanjang saya menemanin kasus-kasus seperti ini, saya kalaupun sampai ke pengadilan pasti akan berpendapat bahwa perbuatan ini ada, namun bukan merupakan perbuatan pidana, gitu loh. Kira-kira begitu kesimpulannya. Jadi, nah, adapun WA yang tersebar dengan judul "Sungguh Ironi" gitu, artinya menyindir ya. Artinya dua peristiwa hukum yang berbeda ya. Memang pengurus ini mematikan listrik sebagian sedikit sekali dari penghuni. Itu memang betul. Nah, dasar mematikan listrik ini memang saya sebagai pengurus itu mengacu pada peraturan gubernur dari Pergub 132, 133 dan perubahannya 70. Nah,
Namun hal yang harus diketahui oleh warga Marina adalah bahwa sebelum saya jadi pengurus, saya pengurus efektif Januari 2022. Dan persoalan ini sebetulnya terjadi 3 tahun yang lalu. Artinya sebelum saya jadi pengurus, persoalan ini sudah ada ya. gitu loh. Jadi tidak karena saya gitu loh. Nah, adapun dari warga selalu sebetulnya persoalan apartemen itu sudah menjadi pandemi umum lah. Di seluruh apartemen memiliki problem yang kadang sama, kadang berbeda. Tapi menyangkut khususnya di Marina, mematikan listrik memang sesuatu yang sudah semestinya memang tidak membayar. Harus diketahui bahwa warga ini punya kewajiban, 1 membayar listrik, 2 membayar air, 3 membayar IPL. Ya. 3-tiganya ini satu kesatuan yang harus menjadi kewajiban. Kalaupun memang ada ketidaksempurnaan dalam pengelolaan kurang, itu persoalan lain ya. Tapi yang pasti kewajiban warga ini 3 faktor tadi wajib dibayarkan. Nah, ini kan di sini ada seperti film Flying Victim. Jadi seakan-akan dia korban gitu loh. Lah, saya sendiri tuh punya unit lebih dari 1, ya kita bayar. Coba bisa dibayangkan kalau warga tidak membayar iuran IPL secara keseluruhan, itu apa yang terjadi? Bagaimana untuk membayar kebersihan, bagaimana untuk membayar perbaikan-perbaikan yang rusak, bagaimana untuk membayar keamanan, bagaimana untuk yang lain-lainnya. Itu tentunya diambil dari uangan iuran pemeliharaan lingkungan. Nah, sudah barang tentu setiap warga, setiap siapapun yang tinggal di hunian vertikal komersial seperti ini memang harus mampu. Tidak ada istilah saya tidak mampu, tidak ada istilah saya kurang. Lah, tentunya sebagai pengelolaan ada yang bayar telat, ada yang bayar pending, itu hal yang umum wajar ya. Tapi persoalan tidak bayar bertahun-tahun itu kan persoalan yang tidak wajar. Nah, inilah ketika saya menjadi pengurus, lalu saya bersama, tentunya keputusan itu keputusan kolektif ya, artinya semua pengurus menyetujui sehingga listrik dimatikan. Nah, itu memang sudah menjadi ketentuan dan sesuai dengan Pergub. Lah, dari sekian ribu warga itu yang dimatikan hanya sedikit sekali, sedikit. Nah, disinilah ada sedikit tadi yang memang tadi flying victim itu. Jadi seakan-akan jadi korban, korban dari keganasan kita sebagai pengurus, korban dari bahasa-bahasa yang sangat kadang-kala lah saya aja sebagai pengurus tetap membayarnya. Lah, inilah yang kadang-kala diputar balik. Dan persoalan ini sudah menjadi kasus hukum. Gitu loh. Artinya mereka-mereka yang seakan-akan menjadi korban sudah melaporkan polisi, sudah melaporkan, hampir yang belum dilaporkan itu malaikat pencabut nyawa. Itu hampir. Mungkin kalau mereka bisa melaporkan itu mungkin sudah nyuratin malaikat itu. Nah, saya pun kooperatif menjalankan sebagai pengurus, datangin setiap pelaporan-pelaporan itu. Nah, inilah kadang-kadang orang-orang ini membodohin warga lain, berusaha memanipulasi seakan-akan kami pengurus itu berbuat zalim kepadanya. Bahkan dalam komplainnya itu ya tentunya saya tidak patut untuk menyampaikan secara vulgar ya. Nah, memang saya kadang merasa hal ini menjadi risiko, gitu loh, risiko. Karena kepengurusan ini sebetulnya kan sosial ya, seperti kita di lingkungan RT RW gitu lah ya, artinya sosial, tidak ada hal-hal yang kami ambil, yang kami untungkan secara pribadi gitu loh, tidak. Tapi kadang-kala tadi
flying victim ini yang dihembuskan, jadi selalu dia merupakan korban. Padahal mereka itu sebetulnya ya mampu untuk menyelesaikan. Tapi karena bertugas sebagai tadi mempengaruhi warga-warga lain. Nah ya sudahlah, kadang saya bahasa Tegal sing waras ngalah. Kadang-kadang kita berpikirnya seperti itu karena sebentar lagi kan ada pemilihan pengurus. Saya pernah menjadi ketua Panmus, itu pun saya sosial, itu pun dibully habis-habisan. Dan bukan maunya saya, kalau saya boleh memilih, saya nggak mau menjadi seperti itu. Dan sekarang ini saya didorong-dorong menjadi sekretaris, itu pun dibully habis-habisan. Gitu loh. Jadi apapun yang dilakukan saya, contoh yang sederhana ya, ketika saya menjadi pengurus, saya menertibkan parkiran, itu juga untuk kebaikan warga. Sekarang lebih tertib. Terus menertibkan tempat-tempat makanan, karena Gojek itu mengirim makanan itu kan akan masuk perut ya, sehingga lalat. Saya tak buatin cash lah ya, sehingga makanan itu tetap higienis. Itu pun dirasakan oleh warga. Dan mengurusin ketertiban lampu-lampu itu, lah hal-hal kayak gini kadang tidak dilihat. Yang dilihat adalah kadang-kala pribadi, diri jahat gitu loh. Zalim gitu loh. Nah, ini yang itu kadang-kala saya jadi dan itu hanya sebagian warga yang bagian kecil ya Pak ya. Kecil artinya, tapi kalau warga yang lain tertib ya. Kalau warga yang lain tertib. Dan sekarang lah tulisan ini ditujukan adalah membandingkan peristiwa hukumnya Bu Rusmini dengan peristiwa tadi. Sebetulnya nggak ada korelasinya. Jadi menggunakan bahasa ironi di Kamus Besar Bahasa Indonesia kan sindiran lah, artinya bertentangan dengan faktanya. Nah, peristiwa hukum Bu Rusmini dengan peristiwa orang yang tidak bayar listrik itu tidak terkait apapun. Berbeda. Dan mereka itu sudah melaporkan peristiwa hukumnya masih terjadi. Jadi sudah melaporkan, harusnya karena dia melaporkan harusnya mempertanyakan pelaporannya itu sampai di mana, bukan bertanya terbalik pada kami. Kami sebagai terlapor pengurus, sampai di mana pelaporan itu, jangan dibalik-balik gitu loh. Lah itu tentunya penjabarannya harus lebih luas. Saya sebetulnya suka berdialog secara ilmiah. Warga-warga yang tadi merasa sebagai korban, kan saya tinggal di sini dan saya sudah menemuin sebagian besar orang-orang yang berkonflik gitu loh. Mereka kalau bertemu biasa-biasa saja, seakan-akan tidak terjadi masalah, tapi di belakang ini yang kadang-kadang ruwet gitu loh. Makanya saya bilang sama Bu Rusmini, apabila ada orang yang memang mengganggu Bu Rusmini, terus masalahnya tidak terkait dengan persoalan Bu Rusmini, cenderung fitnah, cenderung memberitakan yang tidak semestinya, ya lakukan apa yang Bu Rusmini harus lakukan, tidak ada masalah gitu loh. Kalau memang berani, ya tanda kutip ya hantam aja sudah, sesuai dengan proses hukum yang ada. Karena korbannya siapa dan siapa yang ribut gitu. Ya tadi Bu Rusmini mengartikan ada dua kakek-kakek dan satu nenek-nenek yang selalu mengganggunya. Tapi dua kakek-kakek dan nenek-nenek bertanya aja sama Bu Rusmini, karena saya hanya meneruskan dari pembicaraan ini. Tapi saya yakinnya bahwa peristiwa hukum itu memang ada, perbuatannya memang ada, tapi bukan merupakan perbuatan pidana. Sebab transaksi itu belum terselesaikan. Kira-kira seperti itu. Nah, terus yang ada tulisan lagi, bagaimana seorang warga dizalimin karena terkait hukum lain ditersangkakan oleh kepolisian. Nah, saya juga sebetulnya nggak terlalu tahu ya tentang peristiwa ini. Tapi kalau polisi mempersangkakan seseorang lalu dikaitkan dengan saya atau kami sebagai pengurus, saya juga
tidak paham lah ya, karena yang membuat tersangka dan tidak tersangka tentunya aparat hukum ya, bukan pengurus. Tapi hal ini saya mungkin ini peristiwa pribadi ya, antara salah satu pengurus dengan warga. Itu mungkin yang terjadi, tapi saya betul-betul memang tidak menguasai hal ini. Tapi dari WA yang terkirim adalah mereka menganalogikan bahwa peristiwa tersebut adalah bentuk kesewenang-wenangan pengurus. Tapi yang dimaksud pengurus memang saya tahu, tapi bukan saya gitu yang dimaksud pengurus. Dan peristiwanya itu juga jauh saya sebelum menjadi pengurus, dan cerita totalnya pun saya tidak kurang mengetahui, karena saya menganggap ini peristiwa yang tidak terkait dengan saya ya. Jadi mungkin saya tidak terlalu banyak mengomentari hal ini. Mungkin yang terkait kan sebetulnya dalam masalah hukum banyak yang harus ditempuh. Jadi orang disangkakan bukanlah merupakan titik akhir dari kehidupan. Keadilan itu masih bisa dicari. Saya yakinnya perubahan aparat penegak hukum dan reformasinya, saya yakin keadilan masih bisa didapat, asal orang yang mencari keadilan ini betul-betul memang sungguh-sungguh mencari keadilan. Kalau memang tidak salah, saya yakin ya tidak mungkin dipersalahkan. Pokoknya orang disangkakan di kepolisian bukan akhir sebuah kehidupan. Dan tentunya kalau memang tidak bersalah, terus upaya, karena kepolisian itu membuat tersangka tentunya mungkin memiliki dua alat bukti. Makanya kalau memang merasa tidak bersalah, masih banyak ya harus mendatangkan saksi-saksi fakta, mendatangkan saksi-saksi yang meringankan, karena nanti polisi juga akan mengirim berkas ke kejaksaan. Dari situlah masih ada keadilan yang setelah kejaksaan, masih ada juga kita keadilan yang masih kita harus tempuh di pengadilan. Artinya saya sebagai pribadi, kalaupun benar itu terjadi, ya lakukanlah yang terbaik. Kalaupun itu memang harus restorasi justice ya, itu pun ya kedua belah pihak, karena ini kan deliknya delik aduan ya, delik aduan. Artinya orang yang merasa bersalah lalu menyatakan bermaaf, ya tentunya sudah selesai. Begitu pula orang yang merasa dirugikan, terus kira-kira memang tidak kategori hal-hal yang yang melukain secara fisik, ya mungkin juga yang kadang kan yang menjadi masalah lebih rumit kan merasa sakit tapi tidak terluka. Iya, yang tadi ya, yang bikin tadi kembali ke situ. Iya, jadi merasakan sakit tidak terluka. Lah inilah yang kadang-kala sulit untuk menyelesaikan. Seperti halnya saya ya, saya jadi pengurus, terganggu dengan pekerjaannya, dipanggil dari segala panggilan gitu. Ya tapi saya menganggap saya dan keluarga ya sudahlah, resiko bagian dari kepada pengurusan. Selama saya masih mampu menghadapin, saya akan hadapin. Jangankan pengurus ini Pak, apartemen Pak, presiden aja sering dibully Pak. Presiden ya Pak. Ya itulah resiko presiden sering dibully. Tapi di Marina ini memang saya tinggal sudah 13 tahun. Ya anak-anak saya lahir di sini. Sampai saya sebetulnya secara pribadi orang tua saya sudah menghasilkan anak-anak juga menjadi penegak hukum. Artinya anak-anak saya didik memang di bidang hukum, semuanya sudah jadi gitu. Ada yang menjadi jaksa, ada yang menjadi di kehakiman. Artinya anak-anak saya sendiri saya didik dari kecil. Setelah sekarang ini sudah bekerja menjadi aparat ya. Artinya saya juga mendidik anak-anak saya jangan pernah menyakitin orang. Kira-kira kan seperti itu. Begitu pula saya tinggal di sini,
ditunjuk oleh warga menjadi pengurus, saya dibully habis-habisan, saya pun ya sudah, saya hanya senyum saja gitu. Nah, ini saya terapkan di pribadi saya sendiri lah. Tapi bagi warga yang lain saya harapkan sih ya, artinya apapun yang diberitakan, apapun yang didengar tentang masalah Marina, sebaiknya klarifikasi pada yang bersangkutan. Jangan terlalu, karena bagaimanapun juga Marina ini rumah kita. Anak-anak saya lahir di sini, semua menjadi kenangan yang indah lah ya. Untuk kedepannya nanti anak-anak saya, nggak mungkin Marina kita lupakan gitu. Nah, oleh karenanya itu bagi warga-warga memang sayang sama tempat ini, memang peduli. Film Playing Victim ini menjadi apa ya, seakan-akan dia menjadi korban yang menderita sekali gitu loh. Lah inilah harus jangan tertipu lah, jangan tertipu dari permainan ini. Sebaiknya klarifikasi yang bersangkutan dan kita akal sehat ya, akal sehat kita utamakan sehingga tidak lagi sebetulnya di sini memang dari narasi yang dikirim di WA itu saya yakin bukan yang bersangkutan yang menulis. Jadi orang luar ya, bisa dikatakan dari judul dan isi semuanya saya katakan sama. Mungkin orang yang menulis ini waktu sekolahnya sampai di gerbang saja Pak. sampai di gerbang balik lagi, jadi nggak sempat mendengarkan ulasan guru ya. Punya satpam Pak. Iya, punya satpam saja. Sehingga kadang-kala ya kebrutalan itu yang kadang-kala diutamakan. Jadi dia menganalogkan suatu peristiwa yang sama, perlakuannya berbeda. Jadi jelas peristiwanya berbeda. Ini personal, ini kolektif. Nah, inilah sehingga mereka membuat narasi seakan-akan dia penulis yang baik. Tapi justru ini kebodohannya dia dalam menulis pakai bahasa yang majas itu, majas ironi kan, majas sindiran. Itu kan penerapannya sudah salah. Nah, ini akibat mungkin tadi sekolahnya sampai di gerbang gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi saya semalam mempertegas lagi kepada Bu Rusmini untuk menceritakan masalah yang sebenarnya. Tapi saya sudah seyakinnya kesimpulan bahwa unit yang dijual itu seharga 350 juta. Ya. Dan baru terbayarkan itu 250 juta. Kurang 100. Kekurangan 100 itu unit sudah diserahkan yang bersangkutan. Lah, ketika memang menanyakan surat tersebut masih PPJB, belum menjadi sertifikat. Sehingga untuk membalik namakan sertifikat tersebut perlu biaya. Memang di sini kalau menjadi PPJB itu harus balik nama ke nama yang tertera. Kalau balik nama ke pembeli, tentunya kedua belah pihak harus datang ke pengembang untuk menyelesaikan administrasinya. Disinilah timbul biaya yang tidak sedikit. Bisa dikatakan di atas 100 lah ya, di atas 100 juta. Lah, biaya inilah yang menjadi persoalan. Karena menurut Bu Rusmini menjual 350 juta adalah menjual apa adanya. Ya, tentunya memang pembelian properti itu ada kewajiban pembeli, ada kewajiban penjual. Itu sudah lazim lah ya, tidak perlu dipersoalkan. Tinggal berapanya itu bersifat negosiasi. Lah, apalagi masih PPJB dan saat itu 350 juta ini memang belum termasuk biaya-biaya. Nah, inilah yang membuat simpang siur berita yang di luar sana adalah Bu Rusmini itu menipu. Padahal unit sudah diserahkan, sudah di tempat. Lah, kalau surat itu kan bersifat
ini ya, Ini ya apa? istilahnya diproses dulu ya. Proses dulu lah. Proses ini siapa yang membiayai? Ini Hmm. timbullah masalah di sini. Lah, setelah perjalanan waktu sekian 8 tahun, 8 tahun, Pak ya. pembelinya itu meninggal dunia, Hmm. gitu loh. Hmm. Tapi meninggal dunia bukan berarti menghentikan transaksi. Transaksi. Bu Rusmini pun menyadarin hal ini, Heeh. tapi atas dasar Keluar kerelaan, ya. saling mengerti unit tersebut dari kata Bu Rusmini diserahkan kembali oleh istrinya Nah, dengan perjanjian akan mengembalikan nilai pembelian saat pilihan itu. awal itu ya. Ya, itu terjadi dan sebagian Bu Rusmini ini menyelesaikan tunggakan-tunggakan IPL-nya Ya. dibayarkan. Itu ada sekitar 20 juta lebih dibayarkan. Artinya ini kan kewajibannya si pembeli untuk bayar ini diselesaikan. Lah, unit sekarang ini karena sudah diserahkan dan Bu Rusmini memang wajib mengembalikan nilai uang itu dan Bu Rusmini bersedia. Gitu loh. Artinya dalam bahasa saya, bahasa hukum, peristiwa itu ada. Peristiwa hukumnya ada. Gitu loh. Lah, sekarang tinggal peristiwa ini apakah pidana ataukah perdataan. Bagi saya berpendapat peristiwa ini bukan merupakan perbuatan pidana. Sebab transaksi belum selesai dan yang pembelinya sudah meninggal dunia, unit diserahkan kembali, Bu Rusmini siap mengembalikan dari pembayaran tadi. Nah, ini kan sebetulnya tinggal penyelesaiannya saja. Gitu loh. Nah, sekarang yang ribut ini tadi, yang bahasa Bu Rusmini ada dua kakek-kakek Provokator lah datang istilahnya, memprovokasi, ada satu nenek-nenek datang memprovokasi yang bukan urusannya, gitu loh, dan cenderung memutar balik fakta. Makanya saya sarankan kalau memang Bu Rusmini merasa dirugikan kakek-kakek dan nenek-nenek ini, lakukan apa yang bisa lakukan, gitu. Kalau memang terus-menerus fitnah apa, sudah hantam saja. Iya, Kan kira-kira begitu. betul. Kan artinya biar polemik ini selesai. Nah, kalaupun persoalan ini tetap berlanjut di kepolisian pelaporannya, Bu Rusmini pun siap, gitu loh. Siap untuk mempertanggungjawabkan, gitu loh. Artinya kan apa ya? Tidak ada hal-hal yang perlu orang lain ikut campur dalam hal ini. Lah, apalagi peristiwa ini kebetulan saya jadi pengurus, dikaitkan dengan peristiwa lain yang mematikan listrik, yang mengenai pemeliharaan unggas, ya nggak ada korelasinya sama sekali. Tapi kalaupun mereka atau yang terkait itu mau berdialog dengan kami secara ilmiah, saya nggak ada masalah juga. Gitu. Ruang komunikasi itu terbuka ya, Pak ya? Terbuka, ya? yang namanya berpendapat. Ruang dialog ya. Itu kan nggak ada masalah. Kalau itu memang menjadi. Tapi kalau dia membuat narasi, sudah bahasanya salah, menganalogikannya salah, Fitnah juga, Pak ya. cenderung kan menjadi ya tadi. Saya tidak marah karena saya menganggap tadi orang ini sekolahnya sampai gerbang. Iya. Jadi ya sudah, saya maklumin saja. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kan ada direncanakan ya, Pak, hari akan dipertemukan tuh di kepolisian ya, hari apa tuh, Selasa, Pak? hari Hari Selasa. Selasa. Nah, itu antara dua belah pihak. Nah, harapan Bapak apa, Pak, dari pertemuan itu? Ya, harapan saya tetap Bu Rusmini karena Bu Rusmini yang minta tolong ke saya, tetap harus lakukan hadir apapun yang terjadi hadiran. Tapi kalau Bu Rusmini memang mau minta ditemanin saya pun bersedia, nggak ada masalah. Karena saya banyak anggota juga lah ya yang bisa mampu mendampingin tanpa harus saya membebanin sesuatu yang membuat Bu Rusmini berat. Artinya saya di sini mendampingin bukan hanya menguntungkan Bu Rusmini semata, tetapi kedua belah pihak ya saya harapkan. Jadi saya juga dengan almarhum hormat artinya tidak boleh Bu Rusmini merugikan lah. Itu tetap saya kedepankan gitu. Artinya Bu Rusmini harus mampu memberi kebaikan terhadap pembeli. Bu Rusmini harus mampu
mengembalikan uang yang sudah terima. Caranya bagaimana? Silakan berdua. Kira-kira begitu. Itu saya tidak akan. Jadi kalaupun saya mendampingin Bu Rusmini bukan keuntungan Bu Rusmini semata, kedua belah pihak. Dua belah pihak Pak ya, jadi ya, berimbang Tapi Pak ya. tapi saya tegaskan kepada Rusmini bahwa siapapun yang tidak tahu persoalan ini dan cenderung fitnah, lakukan apa yang Bu Rusmini bisa lakukan, gitu. Sehingga fitnah itu tidak terjadi, karena nanti akan merugikan. Dan saya seyakin-yakinnya, dan saya akan membela semaksimal mungkin. Kalaupun sampai pengadilan, saya akan meminta ke majelis hakim bahwa perbuatan ini ada, tapi bukan merupakan perbuatan pidana. Saya sudah asam garam banyak di dunia ini. Baik. Gitu loh, kira-kira kayak seperti itu. Tapi terkait hal-hal yang lain yang bersifat saya tidak tahu, saya tidak terlalu berkomentar terlalu banyak, kira-kira seperti itu. Siap. Terima kasih banyak Pak Giri atas pemaparannya dan penjelasannya Pak.